pihak Belanda itu butuh banyak karyawan, butuh banyak anak buah yang memiliki kecakapan sederhana, kecakapan standar, tapi mau dibayar murah. Nah, akhirnya lah, sampai keliru saya ngomongnya. Akhirnya muncul lembaga sekolah di sini. Jadi pihak Belanda membentuk semacam lembaga sekolah. Pihak Belanda membentuk semacam komunitas yang ada aturannya, ada sistemnya, di mana mereka di sini anak-anak Indonesia itu diajari calistung, baca, tulis, hitung. Hanya sederhana, 3 hal ini yang diajarkan oleh pihak Belanda, calistung, baca, tulis, hitung. Kemudian kalau mereka sudah bisa, lulus, langsung dipekerjakan oleh pihak Belanda. Dan mau dibayar murah, akhirnya terbentuklah sekolah. Jadi sekolah itu sebenarnya diciptakan bukan dengan tujuan yang mulia. Sekolah itu diciptakan karena memang pihak Belanda itu butuh karyawan, butuh banyak karyawan yang memiliki keterampilan cukup dan mau dibayar murah. Nah, akhirnya lah terbentuk sekolah itu tadi. Dan sedihnya adalah sistem pendidikan Belanda masih dibawa oleh kita sampai dengan hari ini di sistem persekolahan kita, yaitu anak-anak masih dianggap sebagai robot yang nantinya akan dipekerjakan dalam bidang industri. Coba Anda bayangkan, sekolah mengajarkan hal yang sama pada anak-anak kita, distandarkan. Anak-anak yang sekolah dari Sabang sampai Merauke, yang tinggal di gunung, tinggal di desa, tinggal di pantai, tinggal di kota, semua pelajarannya sama. Padahal anak-anak yang di gunung dekat dengan yang namanya wisata alam, ya kan? Yang tinggal di pantai dekat dengan wisata alam juga. Yang tinggal di desa dekat dengan pertanian, yang tinggal di kota dekat dengan industri. Tapi semua mata pelajarannya disamakan. Padahal mereka tinggal di tempat tinggal dan latar belakang tempat tinggal yang berbeda. Artinya kebutuhan mereka pun harusnya berbeda. Misalnya, anak kota tinggal dekat dengan dunia industri, maka pelajaran yang paling tepat untuk mereka tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan industri. Anak desa, pelajaran yang paling tepat adalah hal-hal yang berbau dengan pertanian, misalnya ya. Contohnya ini hanya pendapat saya saja, kalau Anda tidak setuju tidak masalah. Maka nanti mereka dekat dengan alam, dekat dengan pertanian, maka pelajaran yang tepat bagi mereka adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertanian ini tadi. Sehingga setelah lulus, ilmunya itu langsung bisa diterapkan dan bermanfaat untuk alam sekitarnya itu tadi. Kemudian anak yang tinggal di alam, di dekat pantai, mereka dekat dengan dunia wisata. Ya, mereka ilmu pertamanya harus di-share kepada mereka, diutamakan kepada mereka tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan pantai, dengan pengolahan pantai, dengan pengolahan pariwisata pantai itu tadi, supaya setelah lulus mereka tahu bagaimana mengelola pariwisata ini, bagaimana mengelola pantai mereka. Bukan semuanya itu diajari, tapi lucunya semua diajari hal-hal yang berkaitan dengan industri. Akhirnya setelah lulus ya anak desa pergi ke kota merantau, kerja di pabrik. Anak gunung merantau kerja di pabrik di kota. Anak pantai lulus kerja di pabrik, pergi ke kota. Padahal di kota sudah sumpek. Semua orang pergi ke kota. Mereka tidak kembali ke desa untuk mengolah apa yang ada di daerah tempat tinggalnya itu tadi. Dan ini hal yang sangat lucu sekali dan kurang bagus untuk sistem pendidikan kita, karena semua disamaratakan ya. Materinya semua disamaratakan, cara mengevaluasinya juga disamaratakan. Padahal setiap anak itu memiliki kebutuhan, memiliki minat dan juga cara pandang yang berbeda, tapi evaluasinya pun disamaratakan. Anak yang mereka lebih berminat dalam hal hitung-hitungan dan kelebihannya memang ada di hitung-hitungan, itu juga harus berlari dengan kecepatan yang sama untuk mengejar kemampuan dalam hal bahasa. Ini kan tidak adil namanya. Ini tidak adil dan tidak sesuai dengan fitrah anak-anak kita. Jadi inilah kenapa sistem pendidikan Indonesia saat ini tuh saya masih menganggapnya sama persis seperti sistem pendidikan yang diciptakan di zaman penjajahan dulu. Jadi anak-anak kita sampai dengan hari ini yang masih sekolah itu sebenarnya masih dijajah. Kemerdekaan belajarnya masih dijajah. Karena mereka masih disamaratakan, pelajarannya disamaratakan, cara mengevaluasinya disamaratakan. Padahal kita tahu tadi anak-anak kita lahir dengan latar belakang tempat tinggal yang berbeda, memiliki kebutuhan, minat, dan juga potensi yang berbeda-beda. Tapi semuanya disamaratakan. Bagi Anda orang tua yang tertarik ingin belajar lebih
dalam lagi tentang homeschooling, atau saat ini Anda sedang menimbang homeschooling tapi belum berani untuk memulai karena masih ragu, tidak tahu bagaimana proses memulai, menjalankan, dan juga mengevaluasi proses homeschooling, saran saya Anda bisa mengikuti pelatihan homeschooling online yang saya adakan. Cara mendaftarnya bagaimana? Silahkan Anda bisa kirim pesan melalui WhatsApp atau telepon, hubungi kami di nomor 0816 333 903 atau chat WhatsApp otomatis dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini.